warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat semuanya. Jadi perkenalkan teman-teman, saya Siti Herunisha dari jurusan Pendidikan Psikologi dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar angkatan 2021. Jadi kesempatan video kali ini saya ingin membahas 3 topik mengenai mata kuliah teori konseling. Jadi simak video selanjutnya dan happy for watching. Jadi teori yang pertama itu ada teori dan teknik pendekatan psikoanalisis. Jadi bagian pertama ada hakikat manusia dalam pandangan psikoanalisis. Jadi pandangan mengenai sifat manusia dari aliran Freud yang dijelaskan bahwa sifatnya sudah ditentukan oleh kekuatan yang tidak rasional, motivasi ketidaksadaran dan dorongan biologi serta insting, sebagaimana aspek-aspek ini berubah selama tahap-tahap psikoseksual dan perubahan tersebut sangat penting selama 6 tahun pertama dalam hidup kita. Jadi perlu kita ketahui bahwa insting adalah pusat dari pendekatan aliran Freud. Meskipun awalnya Freud menggunakan istilah libido untuk menjelaskan energi seksual, tapi kemudian meluaskannya dengan mengganti menjadi insting untuk hidup. Jadi, insting ini memiliki tujuan untuk dapat di mana orientasinya ditunjukkan pada pertumbuhan, perkembangan, dan kreativitas. Libido bukan hanya sekedar sumber motivasi yang mengarah pada energi seksual, tetapi Freud mengemukakan bahwa semua tindakan-tindakan yang menyenangkan dalam konsepnya mengenai insting untuk hidup. Freud juga melihat bahwa tujuan untuk hidup untuk mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidaksenangan. Jadi, Freud juga menjelaskan mengenai insting kematian yang memunculkan dorongan agresif. Freud memandang baik dorongan seksual dan agresif adalah penentu kuat mengapa orang yang bertindak seperti yang mereka lakukan. Prinsip psikoanalisis tentang hakikat manusia bahwa perilaku manusia pada masa kanak-kanak merupakan pengaruh dari perilakunya pada masa dewasa, yang sebagian perilaku tersebut berasal dari proses mental yang tidak disadari. Pada dasarnya, semua manusia sudah memiliki potensi dalam dirinya sejak lahir. Jadi selanjutnya ada bagian struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Jadi Freud membahas pembagian psikisme manusia. Ada id, ada ego, dan ada superego. Jadi id itu Freud mengibaratkan id sebagai raja atau ratu, ego sebagai perdana menteri, dan superego sebagai pendeta tertinggi. Jadi id berlaku seperti penguasa absolut, harus dihormati, manja, sewenang-wenang, dan mementingkan diri sendiri. Jadi kalau ego itu selaku perdana menteri yang diibaratkan memiliki tugas harus menyelesaikan segala pekerjaan yang terhubung dengan realitas dan tanggap terhadap keinginan masyarakat. Sedangkan superego ibaratnya seorang pendeta yang selalu penuh pertimbangan terhadap nilai-nilai baik dan buruk, harus mengingatkan si id yang rakus dan serakah bahwa pentingnya perilaku yang arif dan bijaksana. Jadi setelah membahas id, ada ego. Ego terperangkap di antara dua kekuatan yang bertentangan dan dijaga serta patuh pada prinsip realitas dengan mencoba memenuhi kesenangan individu yang dibatasi oleh realitas. Kemudian ada superego. Struktur yang ketiga ialah superego yang mengacu pada moralitas dalam kepribadian. Superego sama halnya dengan hati nurani yang mengenali nilai-nilai baik dan buruk. Sebagaimana id, superego tidak mempertimbangkan realitas dan tidak mempertimbangkan karena bergumul dengan hal-hal realistik, kecuali ketika impuls seksual, dan tetapi orang tersebut menginginkan hubungan seks yang memuaskan karena seks itu nikmat. Kemudian superego timbul dan menengahi dengan anggapan merasa berdosa dengan melakukan hubungan seks tersebut. Kemudian ada materi yang kedua, yaitu teori dan praktik pada pendekatan Adlerian. Yang pertama ada pandangan tentang hakikat manusia.
Adler menghapus teori-teori dasar Freud karena dia percaya Freud terlalu sempit dalam menekankan pada ketentuan biologis dan insting. Adler menyatakan bahwa individual mulai membentuk sebuah pendekatan terhadap kehidupan pada 6 tahun pertama dari kehidupannya. Fokus Adler adalah pada bagaimana persepsi orang tentang masa lalu dan interpretasinya terhadap kejadian-kejadian awal akan terus mempengaruhinya. Didasarkan pada banyak latar belakang teoritis, Adler bertentangan dengan Freud. Menurut Adler, manusia dimotivasi terutama oleh hubungan sosial, bukannya desakan seksual. Perilaku adalah berorientasi tujuan dan kesadaran adalah fokus dari terapi. Berbeda dengan Freud, Adler menekankan pilihan dan pertanggungjawaban, maka kehidupan dan perjuangan untuk sukses, penyelesaian, dan kesempurnaan. Adler dan Freud menciptakan teori-teori yang sangat berbeda, walaupun keduanya tumbuh di kota sama pada era sama dan dididik sebagai dokter oleh universitas sama. Pengalaman individual dan anak-anak mereka yang sangat berbeda dalam keluarga sesungguhnya merupakan faktor kunci yang membentuk pandangan yang sangat berbeda tentang hakikat manusia. Jadi teori-teori Adler berfokus kepada perasaan inferioritas, di mana dia melihat sebagai kondisi normal dari semua orang dan sebagai sumber perjuangan seluruh manusia. Daripada memperhatikan tanda kelemahan atau abnormalitas, perasaan inferioritas dapat mendorong kreativitas. Mereka memotivasi kita untuk berjuang agar ahli, berhasil, dan utuh. Kita kendalikan untuk mengatasi rasa inferioritas kita dan berjuang pada level perkembangan yang lebih tinggi. Sesungguhnya pada usia 6 tahun, visi fiksi kita tentang diri sendiri sebagai sesuatu yang sempurna atau lengkap mulai terbentuk ke dalam sebuah tujuan kehidupan. Kemudian selanjutnya ada struktur kepribadian menurut Adlerian. Manusia dimotivasi oleh adanya dorongan utama, yaitu mengatasi perasaan inferior dan menjadi superior. Inferioritas berarti merasa lemah dan tidak memiliki keterampilan untuk menghadapi tugas atau keadaan yang harus diselesaikan. Hal itu tidak berarti rendah terhadap orang lain dalam pengertian yang umum, meskipun ada unsur yang membandingkan kemampuan diri dengan kemampuan orang lain yang lebih matang dan berpengalaman. Kemudian manusia yang lebih lemah akan berjuang untuk menjadi lebih kuat. Mengenai perasaan inferioritas, Adler mengemukakan dua sumber inferioritas, yaitu inferioritas fisik dan inferioritas psikologis. Yang pertama, inferioritas fisik adalah rasa tidak lengkap oleh adanya kekurangan-kekurangan dalam tubuh. Ada inferioritas dalam tubuh dan kompensasi berlebihan. Dalam praktik kedokteran, Adler tertarik untuk menemukan jawaban mengapa orang yang terkena penyakit tertentu akan berusaha untuk mengatasinya. Ia mengemukakan bahwa gangguan pada tubuh sebenarnya merupakan inferioritas dasar yang timbul karena hereditas dan kelainan dalam perkembangan. Contoh, Demosthenes, seorang yang gagap ketika kanak-kanak, namun berkat latihan yang keras kemudian menjadi seorang orator ulung yang terkenal. Jadi yang kedua ada inferioritas psikologis, yaitu perasaan-perasaan inferioritas yang bersumber pada rasa tidak lengkap atau tidak sempurna dalam setiap bidang kehidupan. Contohnya, anak yang dimotivasikan oleh perasaan inferior akan berjuang untuk mencapai taraf perkembangan yang lebih tinggi. Setelah mencapai perkembangan yang lebih tinggi dan yang diinginkan, muncul lagi perasaan inferioritas, lalu ada perjuangan lagi, demikian lagi terjadi seterusnya. Perasaan inferioritas bukan suatu pertanda abnormalitas, melainkan justru penyebab segala bentuk penyempurnaan dalam kehidupan manusia. Jadi ada juga prinsip-prinsip teori psikologis individual Adlerian. Ada 7 prinsip yang terkandung dalam teori psikologi individual Adler, yaitu 1. Prinsip rasa rendah diri atau inferiority principle. Adler meyakini bahwa manusia dilahirkan disertai dengan perasaan rendah diri. Seketika individu menyadari eksistensinya, ia merasa rendah diri akan perannya dalam lingkungan. Kemudian yang kedua ada prinsip superior atau superiority principle. Memandang prinsip superior
terpisah dari prinsip inferior sesungguhnya keliru. Justru kedua prinsip ini terjalin erat dan bersifat komplementer. Kemudian yang kedua ada prinsip gaya hidup atau style of life. Usaha individu untuk mencapai superioritas atau kesempurnaan yang diharapkan memerlukan cara tertentu. Adler menyebutkan hal ini sebagai gaya hidup, style of life. Gaya hidup yang diikuti individu adalah kombinasi dari dua hal, yakni dorongan dari dalam diri dan yang mengatur arah perilaku, yang dapat menambah dan menghambat arah dorongan dari dalam diri. Jadi yang kedua ada prinsip dari diri kreatif atau creative self principle. Diri yang kreatif adalah faktor yang sangat penting dalam kepribadian individu, sebab hal ini dipandang sebagai penggerak utama. Sebab pertama bagi semua tingkah laku dengan prinsip ini, Adlerian. Yang pertama, sejarah teori konseling eksistensial. Menurut Eko Darminto, konseling eksistensial atau existential counseling untuk bahasan selanjutnya disebut dengan akronim KA. Memiliki banyak pengembang, tetapi yang populer adalah Viktor Frankl. Pandangan-pandangan dari para ahli seperti Maslow serta para penulis eksistensial seperti Camus, Treichel, Kafka juga banyak membantu membentuk keyakinan eksistensialisme. Pendekatan ini mulai berkembang di daratan Eropa pada sekitar tahun 1940 sampai 1950 dan dipicu oleh berbagai peristiwa sosial, politik, atau khususnya Perang Dunia yang menyebabkan banyak orang mengalami alienasi dan ketidakbermaknaan. Kemudian perkembangan industri dan urbanisasi masyarakat di samping kemajuan di bidang ilmu pengetahuan yang menyebabkan dehumanisasi yang juga berkembang di konseling model ini. Pada waktu itu banyak orang membutuhkan kekuatan untuk mengembalikan sense of humanis di samping itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kebermaknaan hidup. Kemudian ada pokok-pokok teori konseling eksistensial. Yang pertama, pandangan tentang sifat dasar manusia. Menurut Eko Darminto, memandang manusia sebagai ciptaan yang sulit untuk dimengerti. Meskipun demikian, para eksistensial mengemukakan keyakinannya tentang sifat dasar manusia. Baik, itulah yang sempat saya paparkan pada kesempatan video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.